Bayangkan, dua insan yang saling mencintai tinggal menghitung hari menuju pernikahan. Namun, takdir berkata lain. Sebuah kecelakaan merenggut segalanya. Di ranjang rumah sakit, dengan napas terakhir, mereka hanya punya satu permintaan: dinikahkan sebelum ajal menjemput. Tapi, permintaan itu tak pernah dipenuhi. 4 hari kemudian, keduanya pergi, meninggalkan duka. Namun, kematian bukan akhir. Mereka kembali, bukan untuk bahagia, tapi menuntut. Dari kuburan, dari dinding KUA, dari setiap sudut kampung Sidomukti, suara mereka bergaung. Nikahkan kami tidak mau berpisah. Hari itu, kampung Sidomukti dipenuhi suasana bahagia. Warga ramai membantu persiapan pernikahan Raka Prasetyo, 27 tahun, dan Ayu Lestari, 25 tahun. Rencana akad nikah tinggal 2 minggu lagi, tepatnya pada tanggal 15, dan semua orang tahu betapa pasangan ini begitu saling mencintai. Raka adalah pemuda rajin, bekerja sebagai pegawai kantor kecamatan, sementara Ayu dikenal ramah, anak tunggal dari keluarga sederhana yang memiliki warung sembako. Mereka sudah menjalin hubungan sejak kuliah, dan akhirnya setelah 6 tahun bersama, pernikahan pun ditetapkan. Namun, takdir berkata lain. Pada malam tanggal 1, Raka menjemput Ayu dari rumah sepulang pengajian. Mereka hendak makan malam di kota sebagai kencan terakhir sebelum resmi jadi pasangan sah. Begitu kata Raka sambil bercanda. Jalanan licin karena hujan deras yang mengguyur sejak sore. Di tikungan jalan dekat jembatan kecil, sebuah truk bermuatan kayu melaju kencang. Sopir truk kehilangan kendali. Raka yang mengendarai motor tak sempat menghindar. Benturan keras terjadi. Suara rem berdecit memekakan telinga, diikuti jeritan Ayu. Tubuh mereka terpelanting. Raka terhantam aspal. Wajahnya membentur keras hingga darah bercucuran. Kakinya patah, motornya ringsek. Ayu lebih parah lagi. Kepalanya membentur besi pembatas jalan. Tubuhnya berlumuran darah, bibirnya pecah, dan lengannya terkilir. Warga sekitar berhamburan keluar. Teriakan panik memenuhi udara. Lebih cepat, cepat bawa mereka ke rumah sakit. Dengan kondisi kritis, mereka dibawa ke rumah sakit umum Sidomukti. Dokter dan perawat berusaha keras menyelamatkan keduanya. Entah bagaimana, meski luka mereka begitu parah, nyawa Raka dan Ayu masih bertahan. 4 hari mereka dirawat dalam kondisi koma setengah sadar. Setiap kali membuka mata, mereka hanya bisa berbisik. Suara mereka lirih, namun kata-kata itu menusuk hati keluarga yang mendengarnya. Pak, Bu, tolong nikahkan kami sebelum kami pergi. Aku nggak mau ditinggal sendiri. Aku maunya sama Raka sampai mati pun. Keluarga Raka dan Ayu menangis mendengar permintaan itu. Tapi semua dalam keadaan panik. Mereka sibuk dengan biaya rumah sakit, persiapan pemakaman yang sudah mulai terlintas di pikiran, hingga tak seorang pun benar-benar mengurus permintaan terakhir itu. Hari keempat, tepat jam 2 dini hari, monitor detak jantung Raka berbunyi panjang. Dokter berlarian, berusaha melakukan pertolongan terakhir. Di ruangan sebelah, Ayu pun mengalami hal serupa. Keduanya pergi hampir bersamaan. Tangisan pecah memenuhi lorong rumah sakit. Keesokan harinya, jenazah mereka dibawa ke rumah duka masing-masing. Setelah keluarga berdiskusi panjang, diputuskan bahwa mereka akan dikuburkan berdampingan di pemakaman umum kampung Sidomukti. Warga menganggap itu wajar sebagai penghormatan atas cinta mereka yang tulus. Tapi tak ada satupun yang tahu bahwa keputusan itu justru menjadi awal dari sebuah teror panjang yang mencekam. Malam pertama setelah pemakaman, beberapa pedagang nasi goreng yang melintas dekat makam
mendengar suara lirih. Suara itu terdengar seperti tangisan perempuan. "Aku belum dinikahkan. Kenapa kalian tegak?" Salah satu pedagang memberanikan diri menoleh. Matanya membelalak. Dari kejauhan, ia melihat dua sosok duduk berdampingan di atas pusara baru. Rambut panjang Ayu terurai, wajahnya penuh darah mengering, matanya kosong. Sementara Raka tampak dengan wajah hancur, darah menetes dari pelipis, kakinya bengkok tak wajar. Pedagang itu menjatuhkan gerobaknya dan lari terbirit-birit, wajahnya pucat pasi. Keesokan harinya, kabar itu tersebar ke seluruh warga Sidomukti. Banyak yang tak percaya, tapi semakin malam, semakin banyak saksi yang mengaku melihat sosok mereka berdua. Seolah cinta yang mereka bawa ke liang lahat berubah menjadi dendam karena satu permintaan terakhir tidak terpenuhi. Malam demi malam, teror pun dimulai. Malam kedua, setelah pemakaman, suasana di kampung Sidomukti berubah muram. Biasanya, selepas Isya warga masih berkumpul di warung kopi milik Pak Sarman untuk bercanda atau sekadar menonton televisi. Namun, malam itu, warung kosong lebih cepat. Tak seorang pun berani keluar setelah jam 9 malam. Kabar penampakan Raka dan Ayu yang duduk di atas pusara mereka menyebar begitu cepat. Cerita itu dibawa para pedagang malam yang melintasi area makam. Beberapa bahkan bersumpah mendengar rintihan memohon dari arah kuburan, "Nikahkan kami, tolong." Suara itu lirih, namun menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Keesokan paginya, keluarga kedua belah pihak mencoba menenangkan diri. Pak Surono, ayah Raka, bersama Bu Marni, ibunya, datang ke rumah keluarga Ayu. Mereka membicarakan kembali wasiat terakhir anak-anak mereka di rumah sakit. "Pak Bu," kata Pak Surono dengan suara berat, "saya terus kepikiran. Mereka berdua sebelum meninggal sempat meminta dinikahkan. Apa kita yang salah karena tak segera melaksanakan?" Ayah Ayu, Pak Harjo, menunduk. Air matanya jatuh. "Saya juga mendengar sendiri, Mas. Tapi saat itu, saya masih berharap mereka sembuh. Saya tak tega menganggap kata-kata itu sebagai permintaan terakhir. Mereka semua terdiam, dihantui rasa bersalah. Tapi tak ada yang benar-benar berani menindaklanjuti. Bagaimana mungkin menikahkan orang yang sudah meninggal? Apa kata orang kampung nanti?" Namun semakin mereka ragu, semakin kuat teror yang datang. Malam itu, segerombolan anak muda yang pulang ronda mendengar suara langkah berat dari arah kuburan. Suara itu menyeret, seperti kaki patah yang diseret di tanah. Mereka menoleh, dan apa yang mereka lihat membuat tubuh mereka kaku. Dua sosok berjalan bersama. Ayu masih dengan gaun putih yang sudah penuh noda darah, rambutnya menutupi sebagian wajah. Raka dengan jas pengantin yang koyak. Entah dari mana pakaian itu, padahal ia dikubur dengan pakaian biasa. Wajahnya remuk, matanya melotot dengan darah yang terus menetes. Mereka bergandengan tangan, berjalan perlahan menyusuri jalan menuju kampung. Salah satu pemuda, Bagus, memberanikan diri berteriak, "Ya Allah, astagfirullah." Tapi seketika sosok Ayu menoleh dengan cepat. Suara tulang patah terdengar dari lehernya yang terputar tak wajar. Matanya kosong, bibirnya bergerak. "Kenapa kalian tidak menikahkan kami?" Jeritan para pemuda itu memecah keheningan malam. Mereka lari terbirit-birit ke pos ronda, wajah pucat dan tubuh gemetar. Sejak saat itu, tak ada yang berani lewat jalan kuburan lagi, meski itu jalan pintas menuju pasar. Teror semakin menjadi. Rumah keluarga Raka suatu malam diketuk keras. Bu Marni yang saat itu hendak membuka pintu mendengar suara lirih dari luar. "Bu, kami ingin disahkan. Kami ingin jadi suami istri." Nadanya lembut tapi menyeramkan. Saat ia mengintip dari celah jendela, Bu Marni
hampir pingsan. Di depan rumah, Raka berdiri dengan tubuh berlumuran darah, sedangkan Ayu duduk di tanah sambil menangis, wajahnya tertunduk. Keluarga Ayu pun tak luput dari gangguan. Suatu malam, di dinding rumah Pak Harjo, tiba-tiba muncul tulisan merah besar seperti darah. "Nikahkan kami tidak mau berpisah." Tulisan itu tetap ada, bahkan setelah dicuci. Seperti membekas di tembok, tak bisa hilang. Warga kampung Sidomukti semakin resah. Kepala desa, Pak Karto, mengumpulkan para tetua dan tokoh agama. Mereka bercerita apa adanya, termasuk teror yang sudah dirasakan banyak orang. Ada pedagang lontong malam yang sampai sakit demam karena melihat sosok mereka duduk berdua di warung pinggir jalan, kata salah satu warga. Kalau ini dibiarkan, seluruh kampung bisa kacau. Namun persoalan muncul, bagaimana cara memenuhi keinginan arwah Raka dan Ayu? Tak ada adat atau hukum yang mengatur pernikahan bagi orang yang sudah meninggal. Apalagi jika benar dilakukan, pasti akan jadi aib besar. Di tengah kebingungan itu, teror terus menghantam. Kantor KUA Sidomukti bahkan jadi sasaran. Pada suatu pagi, pegawai KUA yang datang pertama menemukan sesuatu yang mengerikan. Di dinding kantor tertulis dengan cat merah, "Nikahkan kami, jika tidak, kami akan menghantui kalian." Tepat di bawah tulisan itu, ada noda darah segar menetes, padahal pintu kantor terkunci rapat semalaman. Berita ini membuat warga semakin panik. Para pedagang malam menolak berjualan di sekitar area makam. Jalan menuju kota jadi sepi karena semua orang lebih memilih memutar jauh daripada lewat dekat pusara pasangan itu. Malam ketiga, belas setelah kematian mereka, para penjaga kubur mendengar suara gamelan halus dari dalam makam. Irama itu pelan, seperti musik pengiring pengantin, tapi suara tangis lirih terdengar bercampur di dalamnya. Saat penjaga mencoba mendekat, mereka melihat sesajen dan bunga-bunga pernikahan berserakan di atas makam, padahal tak ada yang meletakkan. Warga yakin arwah Raka dan Ayu tak tenang. Mereka menuntut janji yang tak pernah dipenuhi, pernikahan sebelum ajal menjemput. Namun, tak ada seorang pun yang tahu seberapa jauh teror ini akan membawa kampung Sidomukti ke dalam kegelapan. Malam berikutnya, teror itu mencapai puncaknya. Kampung Sidomukti kini bagai terbelah dua dunia. Dunia orang hidup dan dunia arwah yang menuntut janji. Setiap malam, suara-suara dari pemakaman semakin jelas. Tangisan, jeritan lirih, bahkan suara teriakan marah. Semua itu terdengar oleh warga sekitar, terutama mereka yang tinggal tak jauh dari jalan menuju kuburan. Pada malam ke-15 setelah kematian Raka Prasetyo dan Ayu Lestari, keluarga besar kembali berkumpul di rumah Pak Harjo, ayah Ayu. Wajah-wajah mereka pucat, mata cekung akibat kurang tidur. Hampir tiap malam mereka dihantui mimpi buruk. Bu Marni, ibunda Raka, menggenggam tasbih di tangannya, namun jari-jarinya gemetar. Semalam aku bermimpi. Raka datang, wajahnya remuk, matanya penuh darah. Dia bilang, "Bu, Ayu menunggu. Kalau kalian tidak menikahkan kami akan ambil semua keluarga." Seisi ruangan tercekat. Pak Harjo menatap kosong, lalu memukul meja dengan keras. "Kita sudah terlalu lama diam. Aku tak peduli lagi, adat atau tidak adat. Anak-anak kita menuntut. Kalau kita tidak penuhi, aku takut malapetaka lebih besar akan datang." Tapi suara protes muncul dari adik Raka, Ratna. "Tapi Pak, bagaimana mungkin kita menikahkan orang mati? Apa kata orang kampung? Apa itu tidak menyalahi agama?" Suasana menjadi tegang. Semua orang merasa terjebak di antara keyakinan dan rasa takut. Sementara perdebatan keluarga berlangsung di luar rumah,
para warga kembali mengalami kejadian menyeramkan. Seorang pedagang sate keliling bernama Jumari bersumpah melihat sosok Ayu duduk di atas kuburnya sambil menangis. Ketika ia mendekat, Ayu mendongak. Separuh wajahnya rusak, darah hitam menetes dari matanya. Suaranya serak namun jelas. "Nikahkan aku, nikahkan kami." Jumari menjatuhkan sate dan arang, lalu lari tanpa menoleh lagi. Sejak malam itu, ia berhenti berjualan, memilih pergi dari Sidomukti untuk sementara. Kejadian paling mencekam justru terjadi di kantor KUA Sidomukti. Pada malam Jumat, sekitar pukul 2 dini hari, seorang penjaga malam bernama Pak Basri mendengar suara gaduh dari dalam kantor. Ia yakin pintu terkunci, tapi dari dalam terdengar seperti suara tawa dan musik gamelan pernikahan. Dengan langkah gemetar, ia membuka pintu. Jantungnya hampir copot. Di dalam ruangan, ia melihat sepasang kursi pelaminan terbuat dari bunga melati dan kain putih berdiri tegak di tengah ruangan. Di atas kursi itu, Raka dan Ayu duduk berdampingan. Raka dengan jas hitam penuh darah, Ayu dengan gaun putih sobek. Tubuh mereka penuh luka, tangan mereka saling menggenggam erat. Ketika Pak Basri hendak melarikan diri, suara bergema memenuhi ruangan. "Nikahkan kami, atau semua orang Sidomukti akan ikut bersama kami." Tulisan di papan putih kantor KUA berubah sendiri, tercoret-coret dengan huruf merah menyala. "Nikahkan kami malam Jumat ini." Pak Basri jatuh pingsan di tempat. Keesokan harinya, ia ditemukan warga tergeletak di lantai kantor dengan wajah pucat dan bibir bergetar. Setelah sadar, ia langsung meninggalkan pekerjaannya dan tak pernah kembali lagi. Berita ini membuat geger satu kampung. Kepala desa, Pak Karto, memanggil tokoh agama setempat, Ustadz Mahfud. Semua warga berkumpul di balai desa. Wajah mereka cemas. "Ini jelas sudah bukan perkara biasa," kata Pak Karto. "Kalau kita biarkan, bisa-bisa seluruh kampung hancur diteror." Ustadz Mahfud menarik napas panjang. Arwah mereka belum tenang. Mereka meninggal dengan penyesalan, dengan permintaan terakhir yang tidak dipenuhi. Kita harus melakukan sesuatu, bukan menikahkan secara hukum, tapi mengadakan doa khusus untuk menenangkan mereka. Namun, saat usulan itu disampaikan, tiba-tiba listrik balai desa padam. Ruangan gelap gulita. Terdengar suara pintu berderit, lalu bau anyir darah memenuhi udara. Di tengah kegelapan, suara lirih menggema. "Kami tidak butuh doa, kami butuh janji. Kami ingin SH sebagai suami istri." Lampu kembali menyala dan seketika warga menjerit. Di dinding balai desa tertulis dengan darah segar, "Nikahkan kami hari ini." Panik melanda. Beberapa warga jatuh pingsan, yang lain menangis histeris. Kepala desa dan keluarga besar Raka serta Ayu tak punya pilihan. Mereka akhirnya sepakat sebuah pernikahan simbolis harus dilaksanakan meski bertentangan dengan akal sehat. Malam itu juga, keluarga kedua mempelai, kepala desa, dan Ustadz Mahfud menuju pemakaman. Langkah mereka berat, wajah tegang. Di langit, bulan tertutup awan, angin berdesir membawa aroma bunga, melati bercampur anyir darah. Saat mereka tiba di kuburan, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Di atas dua pusara itu sudah terhampar karpet putih, dihiasi taburan bunga. Dua lilin besar menyala di kedua sisi. Di tengahnya, dua sosok duduk berdampingan, Raka dan Ayu. Wajah mereka hancur, tubuh penuh luka, tapi mereka tersenyum. Senyum pucat, senyum dari dunia lain. Suara mereka terdengar serentak, menggema di telinga semua orang. "Nikahkan kami, sekarang." Keluarga dan warga tercekat, tak mampu bergerak. Ustadz Mahfud gemetar, tapi ia tahu jika menolak, teror ini tak akan pernah berhenti. Ia membuka kitab kecil yang dibawanya. "Baiklah,
jika ini satu-satunya jalan, dan upacara pernikahan pun dimulai di hadapan arwah di atas tanah pemakaman. Namun, tak ada yang menyadari pernikahan itu akan membuka pintu kekengerian yang lebih besar. Angin malam menyapu pemakaman kampung Sidomukti. Pohon-pohon Kamboja bergoyang pelan, daun-daunnya berguguran menimpa tanah basah. Di tengah pemakaman, keluarga besar Raka Prasetyo dan Ayu Lestari bersama warga berdiri dengan wajah pucat, menyaksikan hal yang tak pernah mereka bayangkan seumur hidup. Pernikahan arwah. Di atas dua pusara baru itu, karpet putih terhampar entah dari mana datangnya. Bunga melati segar menebar wangi, bercampur bau anyir darah. Dua lilin besar menyala di sisi kuburan, cahayanya bergetar ditiup angin. Dan di tengahnya duduk Raka dan Ayu. Tubuh mereka penuh luka, wajah hancur, darah masih menetes seolah mereka baru saja mengalami kecelakaan. Namun mereka tersenyum tipis. Tangan mereka saling menggenggam, mata kosong mereka menatap keluarga dan warga. Suara lirih bergema terdengar serentak dari mulut keduanya. "Nikahkan kami sekarang." Ustadz Mahfud menelan ludah. Keringat dingin bercucuran di dahinya. Ia tahu ini bukan pernikahan biasa, tapi jika ia menolak, teror tak akan pernah berhenti. Ia membuka kitab kecil yang dibawanya. Baiklah. Suaranya bergetar. "Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, kita akan melaksanakan akad nikah ini." Warga tercekat. Beberapa menangis lirih, ada yang pingsan. Namun tak seorang pun berani pergi. Mereka semua seperti terkunci, dipaksa menjadi saksi. Pak Surono, ayah Raka, dan Pak Harjo, ayah Ayu, maju dengan langkah gemetar. Air mata mereka jatuh tanpa bisa ditahan. Aku menikahkan putriku, Ayu Lestari, denganmu, Raka Prasetyo." Suara Pak Harjo serak, hampir tak terdengar. Begitu kata-kata itu terucap, angin kencang tiba-tiba berhembus. Lilin berkobar besar, bunga melati berhamburan ke udara. Suara gamelan halus terdengar, seolah dari perut bumi. Lalu terdengar bisikan serentak dari banyak arah, suara yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Sah. Namun kejanggalan mulai terasa. Tubuh Raka dan Ayu yang tadinya duduk membungkuk kini perlahan tegak. Luka-luka di wajah mereka makin jelas. Raka dengan mata melotot, Ayu dengan darah hitam menetes dari mulut. Senyum mereka melebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Ratna, adik Raka, menjerit histeris. "Pak, Bu, itu bukan mereka. Itu bukan Raka dan Mbak Ayu." Seolah menjawab jeritan Ratna, suara Raka bergema keras, bukan lagi lirih, tapi penuh amarah. "Kami sudah sah. Kini kami bukan milik kalian. Kami milik satu sama lain, dan kami akan tinggal di sini selamanya." Tanah di sekitar pusara berguncang. Retakan muncul, bunga-bunga di atas makam berjatuhan ke dalam tanah. Dari dalam retakan, asap hitam pekat keluar, menyebar ke seluruh pemakaman. Bau anyir darah semakin menyengat. Warga panik. Beberapa berusaha lari, tapi langkah mereka berat, seperti ada tangan tak kasat mata yang menahan. Ustadz Mahfud membaca doa keras-keras, tapi suaranya tertelan angin. Tiba-tiba, dari arah makam, terdengar suara teriakan keras, suara Ayu. "Kami tidak akan melepaskan kalian. Kalian semua harus jadi saksi pernikahan kami sampai akhir zaman." Sekejap kemudian, sosok-sosok hitam bermunculan di sekitar kuburan. Wujud mereka samar, wajah kosong, tubuh kurus kering. Ada yang menyerupai warga kampung yang sudah lama meninggal. Mereka berbaris seperti tamu undangan dari alam lain. Warga Sidomukti menjerit, beberapa jatuh tersungkur. Bu Marni pingsan di tempat. Pak Karto, kepala desa, mencoba menenangkan. "Astagfirullah, ini sudah di luar batas. Kita harus pergi." Tapi jalan keluar dari pemakaman
seakan tertutup kabut pekat. Dari segala arah hanya terlihat gelap. Suara gamelan semakin keras, bercampur tangisan dan tawa. Di tengah kekacauan, Raka dan Ayu berdiri. Tubuh mereka perlahan berubah, membesar, seolah bayangan hitam membungkus mereka. Mata mereka menyala merah. Tangan mereka masih bergandengan erat, tidak terpisahkan. Mereka menatap semua orang dengan pandangan tajam. Raka berbicara, suaranya berat, bergema seperti dari bawah tanah. Kalian semua sudah membuat kami menunggu. Sekarang kalian akan menunggu giliran, diundang ke pernikahan berikutnya. Ayu melanjutkan, suaranya serak namun penuh dendam. Satu persatu, kalian akan kami panggil ke dalam tanah untuk jadi saksi abadi. Warga menjerit ketakutan, berusaha berlari. Beberapa berhasil keluar dari kabut, namun banyak yang terjatuh. Tubuh mereka kaku, seperti diseret oleh tangan tak terlihat. Malam itu, pemakaman Sidomukti menjadi tempat yang tak seorang pun berani datangi lagi. Warga yang berhasil pulang membawa trauma mendalam. Ada yang sakit mendadak, ada yang kehilangan suara karena terlalu banyak berteriak, dan ada pula yang sejak malam itu tak pernah bisa tidur tanpa mimpi buruk. Namun satu hal yang pasti, pernikahan itu memang sudah dilaksanakan, dan sejak saat itu, kampung Sidomukti tidak pernah sama lagi. Keesokan harinya, saat matahari terbit, warga menemukan karpet putih, bunga melati, dan 2 lilin besar masih tergeletak di atas makam Raka dan Ayu. Namun di tengah karpet itu tertulis dengan darah segar, "Sah, kami suami istri, tunggu undangan kami." Malam itu, udara di kampung Sidomukti semakin berat. Angin berhembus kencang, membawa aroma anyir yang menusuk hidung, seakan ada darah yang tercecer di setiap hembusan. Setelah kejadian tulisan misterius "Nikahkan kami" di dinding kantor KUA siang tadi, warga benar-benar dicekam ketakutan. Namun malam justru membawa teror yang jauh lebih nyata. Pak Sarman, penjaga malam kantor KUA, duduk di teras kecil sambil menyalakan rokok kreteknya. Tangannya gemetar. Ia sudah mendengar banyak cerita dari warga tentang arwah Raka dan Ayu. Tapi malam itu, ia ditugaskan untuk menjaga bangunan KUA agar tidak terjadi perusakan. Cuma anak-anak iseng nulis tadi, gumamnya berusaha menghibur diri. Namun, jauh di dalam hatinya, ia pun takut. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Di dalam gedung, suasana begitu sunyi. Lampu neon yang menggantung di lorong berkelip-kelip, sesekali mati, lalu menyala lagi. Pak Sarman merasa ada hawa dingin, menusuk tulang, berbeda dari biasanya. Ia memutuskan untuk berkeliling sebentar, mengecek pintu-pintu ruang administrasi. Saat melewati ruang utama tempat biasanya akad nikah dilaksanakan, Pak Sarman berhenti. Hatinya berdebar kencang. Dari balik pintu kayu yang terkunci, ia mendengar suara lirih, suara tangisan. "Ayu, kenapa kita tidak dinikahkan? Raka, aku takut kita akan dipisahkan." Pak Sarman langsung pucat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia kenal betul suara-suara itu. Selama 4 hari Raka dan Ayu dirawat di rumah sakit, ia sering ikut menjenguk bersama warga. Suara itu benar-benar milik mereka. Dengan tangan gemetar, ia menempelkan telinga ke pintu. Tangisan itu berubah menjadi suara gesekan, seperti kuku yang mencakar kayu. Lalu samar-samar terdengar kalimat panjang, nikahkan kami sebelum kami marah." Pak Sarman terlonjak mundur. Rokoknya jatuh ke lantai dan padam begitu saja. Ia segera berlari ke pos teras. Namun saat tiba, ia justru mendapati hal yang membuat lututnya lemas. Di dinding luar KUA, tepat di sebelah papan nama bertuliskan Kantor Urusan Agama Sidomukti, kini muncul coretan baru berwarna merah gelap
seperti darah segar. Tulisan itu menetes, masih basah, seakan baru saja dibuat. Kami tidak mau dipisahkan. Pak Sarman ketakutan setengah mati. Ia berteriak minta tolong, namun suaranya seakan teredam oleh angin malam. Tak ada warga yang mendengar, hanya sunyi dan suara jangkrik yang mendadak berhenti bersamaan. Tiba-tiba dari ujung lorong kantor, ia mendengar suara langkah kaki. Pelan, menyeret, seperti kaki yang patah. Pak Sarman menoleh dan di sana ia melihatnya, Raka dan Ayu. Mereka berdiri berdampingan, tubuh hancur penuh darah, wajah remuk, pakaian pengantin yang compang-camping seakan terbakar. Rambut Ayu menutupi sebagian wajahnya, sementara mata Raka melotot keluar dengan tatapan kosong. Mereka berjalan perlahan ke arahnya, tangan mereka saling menggenggam erat. Pak Sarman hampir pingsan, tubuhnya membeku. Namun, ketika Raka membuka mulutnya, yang keluar bukan suara manusia, melainkan erangan panjang bercampur desis. Saman, kami tidak tenang. Ayu menambahkan dengan suara serak dan penuh luka. Kenapa kalian biarkan kami mati tanpa ijab kabul? Kami ingin sah, kami ingin halal, tapi kalian mengabaikan. Mereka terus berjalan. Darah menetes dari tubuh mereka meninggalkan jejak di lantai keramik KUA. Pak Sarman akhirnya menjerit sekeras mungkin dan berlari keluar kantor. Ia tidak berani menoleh, namun saat melewati gerbang, telinganya mendengar pekikan keras, "Nikahkan kami." Esok paginya, warga menemukan Pak Sarman pingsan di depan gerbang KUA. Bajunya basah kuyup, bukan hanya karena keringat, tapi juga bercampur noda merah seperti darah yang menempel. Di seluruh dinding kantor KUA, coretan semakin banyak. Tidak hanya satu, tapi puluhan, memenuhi tembok-tembok putih dengan tulisan serupa. "Nikahkan kami. Kami tidak mau berpisah. Halalkan kami." Warga Sidomukti benar-benar panik. Kepala desa, Pak Rahmat, memanggil tokoh agama dan keluarga kedua mempelai. Semua berkumpul di balai desa dengan wajah pucat. Kalau ini terus dibiarkan, aku yakin kampung kita tidak akan tenang. Mereka menuntut pernikahan, kata Pak Rahmat dengan suara serak. Ibu dari Ayu, Bu Lastri, menangis terseduh-seduh. "Astagfirullah, anakku, kenapa tidak dari dulu kita turuti permintaannya? Sekarang mereka sudah pergi, tapi arwahnya menuntut." Ayah Raka, Pak Jatmiko, menunduk dalam-dalam. Aku yang salah. Aku menunda karena menunggu keluarga besar berkumpul. Ya Allah." Namun, sebelum musyawarah selesai, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar balai desa. Warga berhamburan keluar. Di halaman balai, tanah tiba-tiba basah dan membentuk genangan merah. Dari kejauhan, di jalan menuju kuburan desa, dua sosok kembali terlihat. Raka dan Ayu berjalan sambil berpegangan tangan menuju makam mereka masing-masing. Beberapa pedagang malam yang baru pulang pasar melihat langsung penampakan itu. Mereka berdua duduk di atas nisan masing-masing dengan kepala tertunduk, lalu terdengar isakan kecil yang memilukan. Namun di sela tangisan itu, terdengar lagi suara mereka yang bergema ke seluruh kampung. "Nikahkan kami, atau semua akan merasakan derita kami." Warga Sidomukti kini benar-benar yakin ini bukan sekadar cerita, bukan sekadar arwah gentayangan biasa. Ini adalah teror nyata dari dua jiwa yang tidak rela dipisahkan, bahkan setelah kematian. Kampung Sidomukti sudah tidak lagi sama. Sejak coretan-coretan misterius muncul di dinding KUA dan penampakan Raka serta Ayu duduk di atas makam mereka sendiri, suasana desa dipenuhi teror dan kecemasan. Tidak ada warga yang berani keluar malam, bahkan pedagang yang biasa lewat kuburan pun memilih menutup warung lebih cepat. Malam itu, Pak Rahmat, kepala desa,
mengadakan musyawarah terakhir. Kita harus lakukan sesuatu. Mereka jelas meminta dinikahkan. Kalau tidak, kampung ini tidak akan pernah tenang. Tokoh agama yang dituakan, Ustadz Hamdani, mengangguk perlahan. Permintaan arwah memang di luar batas nalar, tapi tanda-tanda yang mereka tunjukkan jelas. Kalau memang mereka menuntut akad, kita harus ikhtiarkan. Jika tidak, teror bisa jadi bencana. Keluarga kedua belah pihak hanya bisa menangis. Ibu Ayu, Bu Lastri, menggenggam erat foto anaknya. Ayah Raka, Pak Jatmiko, menutup wajah dengan kedua tangan. Semua menyesal terlambat menuruti keinginan terakhir Raka dan Ayu saat mereka masih di rumah sakit. Akhirnya, diputuskan malam itu juga mereka akan melakukan pernikahan arwah di makam dengan harapan arwah Raka dan Ayu bisa tenang. Menjelang tengah malam, puluhan warga berkumpul di pemakaman desa. Lilin-lilin kecil dipasang mengelilingi dua makam yang berdampingan. Udara malam begitu dingin menusuk tulang. Dari arah hutan bambu, suara angin berdesis panjang membuat bulu kuduk berdiri. Ustadz Hamdani berdiri di tengah, memegang kitab suci. Kita lakukan ini bukan untuk menyekutukan, tapi sebagai ikhtiar agar roh mereka diberi ketenangan. Semoga Allah mengampuni, ucapnya lirih. Keluarga duduk di dekat pusara. Bu Lastri terisak keras. Nak, maafkan ibu, andai waktu bisa diputar. Namun sebelum prosesi dimulai, angin tiba-tiba berhenti. Sunyi, tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara dedaunan. Hanya keheningan mencekam. Tiba-tiba, tanah di atas kedua makam bergetar pelan. Warga menahan napas. Dari pusara Raka, muncul asap hitam pekat yang membumbung tinggi. Dari makam Ayu, keluar asap putih pucat. Kedua asap itu berputar-putar, lalu membentuk wujud manusia. Seketika, semua orang menjerit. Raka dan Ayu berdiri di atas makam masing-masing. Wajah mereka masih sama hancurnya, seperti saat kecelakaan. Kulit sobek, darah menetes, pakaian compang-camping. Namun kali ini, mata mereka bersinar merah menyala. Kenapa kalian baru sekarang? Suara Raka bergema, membuat tanah bergetar. Kenapa kalian biarkan kami pergi tanpa sah? Tangisan Ayu menyusul, suaranya nyaring memekakan telinga. Beberapa warga langsung pingsan. Ada yang lari terbirit-birit, tapi entah kenapa, setiap kali mencoba keluar dari area makam, mereka justru kembali lagi ke tempat yang sama, seolah terjebak dalam lingkaran gaib. Ustadz Hamdani memberanikan diri. Ia membuka kitabnya dan mulai melantunkan doa. Suaranya bergetar, tapi tetap tegas. Raka, Ayu, kalau memang kalian ingin dinikahkan, kami akan laksanakan malam ini. Tenanglah, insya Allah, Allah akan mempertemukan kalian dengan cara yang baik. Suasana berubah. Raka dan Ayu menunduk. Wajah mereka yang hancur penuh darah kini menatap keluarga mereka. Tangan mereka perlahan saling menggenggam erat. Prosesi akad dimulai. Pak Rahmat bertindak sebagai wali nikah pengganti. Dengan suara gemetar, ia mengucapkan ijab kabul di depan makam. Ustadz Hamdani membacakan doa. Semua warga yang tersisa ikut mengaminkan dengan tubuh gemetar ketakutan. Namun tepat ketika doa selesai, angin kembali berhembus kencang. Lilin-lilin padam. Dari arah hutan bambu terdengar suara tertawa panjang yang menyeramkan. Sosok Raka dan Ayu semakin jelas. Mereka kini mengenakan pakaian pengantin yang utuh, gaun putih dan jas hitam. Meski tetap berlumuran darah, wajah mereka perlahan berubah, tidak lagi hancur, tapi pucat sempurna. Mata merah menyala itu perlahan meredup. Raka menoleh pada warga. Terima kasih, kalian telah mengabulkan permintaan terakhir kami. Ayu menambahkan, mulai malam ini, jangan takut lagi. Kami akan pergi bersama. Mereka berdua saling berpegangan tangan. Perlahan tubuh mereka memudar,
berubah menjadi cahaya samar yang menyatu di udara. Asap hitam dan putih yang tadi keluar dari makam kembali masuk ke tanah. Suasana hening. Warga masih terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Namun tiba-tiba, sebelum benar-benar hilang, suara mereka berdua bergema keras, mengguncang seluruh kampung Sidomukti. Ingatlah, jangan pernah mengabaikan permintaan terakhir orang yang kalian cintai. Karena jika tidak, kematian tidak akan memisahkan, tapi akan menghantui. Lalu lenyap. Sejak malam itu, teror di kampung Sidomukti perlahan berhenti. Tidak ada lagi penampakan Raka dan Ayu. Coretan misterius di Kua hilang begitu saja. Namun setiap kali ada pasangan muda yang hendak menikah di desa itu, keluarga mereka selalu bercerita tentang kisah Raka dan Ayu sebagai pengingat. Dan sampai sekarang, makam mereka tetap berdampingan. Setiap malam Jumat, warga yang lewat sering mendengar suara lirih sepasang kekasih berdoa bersama. Ada yang bilang itu hanya angin, tapi ada juga yang bersumpah mendengar dengan jelas suara Raka dan Ayu yang kini sudah sah meski hanya dalam kematian. Malam itu, Raka dan Ayu akhirnya dinikahkan. Bukan di pelaminan, tapi di atas pusara. Teror mereka pun reda, namun bisikan lirih masih sering terdengar di sekitar makam. Ada yang percaya, ada yang menganggap itu hanya angin malam. Tapi satu hal yang pasti, jangan pernah mengabaikan permintaan terakhir orang yang kau cintai. Sebab ketika janji tak terpenuhi, cinta bisa berubah menjadi teror yang akan mengikuti, bahkan setelah kematian.